Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini lagi, di mana Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk boleh beribadah. Dan di dalamnya kami sudah boleh memuja-muji Engkau, mensyukuri nikmat Tuhan, memberikan syukur kami. Karena itulah yang sepatutnya kami lakukan sebagai anak-anak-Mu yang sudah Engkau pelihara, Engkau berkati selama seminggu yang sudah kami lalui. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami. Dan saatnya Tuhan, dalam ibadah ini kami mau membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Namun kami menyadari siapakah kami Tuhan. Manusia terbatas dan tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu kami mohon pimpinan, pertolongan dari kuasa Roh yang Kudus, sehingga memampukan kami untuk mengerti apa yang kami baca dan yang kami renungkan sebentar. Tuhan, siapakah dia yang berdiri saat ini? Hamba-Mu yang kosong, terbatas, bahkan tidak ada apa-apanya. Namun kalau saat ini Tuhan, Engkau berkenan memakai dia, hamba-Mu berserah sepenuhnya di dalam otoritas Tuhan. Apa yang sudah hamba persiapkan sebagai manusia fana, Tuhan sini menyempurnakannya melalui kuasa Roh-Mu yang Kudus, sehingga tatkala jemaat-Mu pulang, mereka pulang tidak dengan hampa, namun membawa firman Tuhan untuk mereka lakukan, menjadi rema di dalam kehidupan mereka, menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang diberikan, yaitu mengetahui kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan baca pagi hari ini terdapat di dalam Efesus pasalnya yang ke-17. Mari kita melihat firman Tuhan ini. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Baik, kalau sudah mendapatkannya kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita lihat sekali lagi nats pembimbing kita, Ibrani 10 ayat yang ke-36. 3, 2, 1. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melalui tema kita pagi hari ini dan pembacaan firman Tuhan, kita melihat ada dua bagian penting yang harus kita perhatikan. Dua bagian penting. Yang pertama adalah apa itu kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, bagian yang penting kedua, bagaimana untuk mengetahui kehendak Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagian yang pertama.
apa itu kehendak Tuhan. Ada dua hal yang kita akan perhatikan dari bagian pertama ini, yaitu hal yang pertama, manusia diselamatkan dari dosa, namun harus percaya. Kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30 dan 31. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30 dan 31. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Ia menghantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita dapat melihat melalui firman Tuhan bahwa reputasi Paulus dan Silas di Filipi sangat dikenal. Ketika kepala penjara menyadari kondisi dan kebutuhannya akan dirinya, maka ia mempertaruhkan segalanya untuk menemukan jawaban. Injil keselamatan secara sederhana menyatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Apabila kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan percaya kepada Dia dengan segenap hidup kita, maka keselamatan adalah pasti untuk kita. Jika kita belum percaya kepada Yesus bahwa Ia menyelamatkan kita, lakukanlah itu segera, maka kehidupan kita bisa penuh dengan sukacita, sama seperti yang dialami oleh kepala penjara itu. Di sini akhirnya Paulus dan Silas melayani keluarga itu secara sungguh-sungguh. Jadi tawaran keselamatan diberikan kepada seisi rumah kepala penjara, yaitu keluarga dan para hamba. Namun bukan karena iman kepala penjara itu yang menyelamatkan mereka, melainkan mereka semua secara pribadi-pribadi yang datang kepada Yesus dan dengan iman percaya kepadanya, seperti yang dilakukan dan dialami oleh sang kepala penjara. Seluruh keluarganya percaya dan mereka diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, berdoalah agar Allah memakai kita untuk memperkenalkan Yesus kepada seluruh keluarga kita, agar mereka mau percaya kepada Yesus. Apalagi saat ini kita tahu, bahkan tiap Sabtu kita doakan, ada keluarga kita yang sebelumnya mengenal Tuhan Yesus, meninggalkan Tuhan Yesus. Tugas kita menyampaikan kabar sukacita ini kepada mereka, supaya mereka berbalik dan kembali percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat yang kedua dari apa itu kehendak Tuhan, yaitu yang kedua, manusia melakukan firman-Nya dan menjauhi kejahatan. Kalau yang pertama, manusia diselamatkan dari dosa, namun harus percaya. Maka yang kedua, manusia melakukan firman-Nya dan menjauhi kejahatan.
Mari kita buka firman Tuhan 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-12. Baik, 3, 2, 1. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, maksud dari firman Tuhan ini adalah kita harus hidup melalui perkataan dan teladannya. Paulus mendorong jemaat Tesalonika untuk hidup dengan cara Allah yang dianggap layak. Pertanyaannya kepada kita semua, adakah sesuatu dalam hidup kita sehari-hari yang bisa mempermalukan Allah? Pertanyaan kedua kepada kita, apakah, kalau yang pertama adakah, yang kedua apakah yang dipikirkan orang lain tentang Allah ketika mereka melihat dan memperhatikan tingkah laku kehidupan kita? Saya kembalikan semua kepada Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau di lingkungan saya, kayak tadi malam, hari Sabtu kemarin, pagi-pagi, jam 4:30 saya sudah keluar rumah. Tetangga lihat saya, Pak mau ke gereja ya? Kok dia bisa tahu? Tadi malam saya pulang komisi pria, Pak pulang gereja ya? Iya. Kok hampir tiap hari gerejanya? Nah, saya balikin, kamu kan sholat juga tiap hari, 5 waktu lagi. Dari tingkah laku kehidupan kita, orang bisa menilai, melihat siapakah kita. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan lagi di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-5. 3, 2, 1. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan ini Paulus membagi manusia menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama yaitu manusia yang dikuasai oleh tabiat dosa mereka. Dan yang kedua yaitu golongan manusia yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua akan termasuk golongan pertama jika Yesus tidak memberi jalan keluar. Begitu kita mengatakan ya kepada Kristus, aku mau mengikut Engkau, kita akan ingin terus mengikut Dia, karena jalannya mendatangkan hidup, bahkan damai sejahtera. Setiap hari kita harus secara sadar memilih dan memusatkan hidup kita hanya kepada Allah. Bagaimana caranya? Sebenarnya mudah. Hanya melalui Alkitab ini. Gunakan Alkitab untuk menemukan berbagai petunjuk Allah, lalu ikutilah petunjuk-petunjuk itu. Dalam setiap situasi yang membingungkan,
Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah yang Yesus ingin agar aku lakukan? Saya ulangi, apakah yang Yesus ingin agar aku lakukan? Manakala Roh Kudus menunjukkan apa yang benar, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Itulah kedua hal yang harus kita lakukan dari apa itu kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kita yang sisa yang masih Tuhan percayakan ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kita akan melihat hal yang kedua yang harus kita lakukan dari apa itu kehendak Tuhan. Kalau yang pertama tadi, apa itu kehendak Tuhan, maka bagian yang kedua adalah bagaimana untuk mengetahui kehendak Tuhan. Bagian yang kedua yang penting adalah bagaimana untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ada 4 hal di sini yang akan kita lihat dan perhatikan. Dan hal yang pertama yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudara sudah menghafalnya. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebagian orang menolak gagasan tentang hidup kekal karena kehidupan mereka yang sangat menyedihkan. Tetapi hidup kekal bukanlah kelanjutan dari kehidupan yang fana dan menyedihkan, tetapi hidup kekal adalah kehidupan Allah yang diwujudkan dalam Kristus dan diberikan kepada semua orang-orang percaya sekarang ini sebagai jaminan bahwa mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Karena di dalam hidup kekal tidak ada yang namanya kematian. Tidak ada penyakit, tidak ada musuh, tidak ada kejahatan sampai kepada dosa. Apabila kita sungguh mengenal Kristus, kita membuat pilihan seolah-olah kehidupan yang sekarang ini adalah satu-satunya yang kita miliki. Padahal sebetulnya kehidupan ini hanya pendahuluan untuk menuju kepada kekekalan. Oleh sebab itu, terimalah hidup baru itu dengan iman dan mulailah mengevaluasi segala sesuatu yang terjadi dari sudut pandang kekekalan itu sendiri. Karena percaya bukanlah sekedar menyetujui secara rasional bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya berarti menaruh iman dan keyakinan kita di dalam Dia, bahwa hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Percaya berarti menempatkan Yesus Kristus sebagai yang berkuasa atas rencana masa kini kita dan juga nasib kekal kita. Percaya adalah meyakini bahwa kata-katanya bisa diandalkan dan bersandar kepadanya
guna memperoleh kuasa untuk kita bisa berubah. Jika kita belum pernah mempercayai Kristus, biarlah janji tentang hidup kekal ini menjadi milik kita. Namun kita harus sungguh-sungguh percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana untuk mengetahui kehendak Tuhan? Yang kedua, yaitu melalui pembacaan firman Tuhan dan berdoa. Yang kedua, bagaimana mengetahui kehendak Tuhan, yaitu melalui pembacaan firman Tuhan dan berdoa. Kita buka 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Baik, kalau tidak ada, saya akan membacakan 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab ini bukanlah kumpulan cerita, dongeng, mitos, atau hanya ide-ide manusia tentang Allah. Jadi Alkitab bukanlah kitab manusia. Melalui Roh Kudus, Allah menyatakan diri dan seluruh rencananya kepada orang percaya tertentu yang menuliskan pesannya bagi umatnya. Mari kita lihat dan buka 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Baik, kalau tidak ada, bagi bapak-bapak yang sudah menemukannya, 2 Petrus 1 ayat 20, 21, 3, 2, 1. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Artinya, proses ini dikenal sebagai pengilhaman. Para penulis itu menulis dari konteks pribadi, sejarah, dan budaya mereka sendiri. Sekalipun mereka memakai pikiran, kemampuan, bahasa, dan gaya mereka sendiri, mereka menulisnya apa yang Allah suruh mereka tulis. Alkitab benar-benar bisa dipercaya karena Allah mengendalikan penulisannya. Kata-kata dalam Alkitab sepenuhnya bisa dipercaya kebenarannya untuk iman dan hidup kita. Karena Alkitab adalah nafas Allah itu sendiri. Untuk itu, marilah Bapak Ibu Saudara, bacakan dan gunakan mulai Alkitab ini seluruh ajarannya untuk menuntun perilaku kita. Alkitab adalah standar kita untuk menguji segala sesuatu yang diakui dengan benar. Alkitab adalah pelindung kita terhadap ajaran-ajaran sesat dan sumber petunjuk kita bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan kita. Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang benar dan memperlengkapi kita untuk hidup baginya. Kembali pertanyaan kepada kita semua. Berapa banyakkah waktu yang kita gunakan untuk membaca firman Tuhan ini?
Apalagi sekarang ke gereja saya lihat sudah jarang yang bawa Alkitab. Semua pakai HP. Apa benar di rumah membaca Alkitab pakai HP atau membaca WA? Pertanyaan bagi kita semua. Bahkan sampai anak-anak kita pun. Cucu saya hari Rabu Kamis wifi-nya error. TV nggak bisa di setel. Opa, HP. Buset. Nggak dikasih, marah, ngambek. Udah gitu maunya gimana? Opa, ditunjuk kamar tidur saya. Suruh nyalain lampu, dia ambil bantal 2, senderan. Opa, di sini. Gitu. Saya suruh cari di YouTube, saya kadang-kadang susah carinya. Akhirnya saya rekam aja tuh. Jadi yang udah saya rekam, saya kasih dia. Nih, ini udah. Buset. Tuh, anak baru belum 3 tahun sudah mengerti, apalagi kita yang orang-orang tua. Kalau ditanya, lagi baca Alkitab, padahal baca WA. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Bacalah Alkitab secara teratur untuk menemukan kebenaran dan kehendak Allah. Dan untuk menjadikan kita dengan penuh keyakinan dalam kehidupan kita ini dan juga iman kita. Kembangkanlah rencana untuk membaca seluruh isi Alkitab. Bukan hanya bagian-bagian yang terkenal saja. Selanjutnya dikatakan kita harus berdoa. Markus 14 ayat yang ke-38. Markus 14 ayat yang ke-38. Baik, kalau Bapak-bapak sudah dapatkan. Markus 14:38 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita mungkin tidak menghadapi hukuman mati karena iman kita. Tetapi kita barangkali menghadapi banyak masalah yang membuat kita menjadi lemah. Kita menganggap orang-orang menjengkelkan yang harus kita kasihi dan layani. Kita menghadapi beban dari tugas yang tidak terselesaikan atau yang tidak jelas hasilnya. Kita bekerja dengan para pembantu yang mengecewakan atau yang tidak dapat memahami kita. Saya waktu masih di pabrik, memang ijazah saya masih, waktu saya kerja itu lulusan sekolah teknik, tapi bagiannya bangunan. Lalu masuk STM sampai kelas 2, ambil jurusan perkapalan, tapi drop out karena saya hobi bola. Dan saya sekolah di STM itu tidak bayar. Karena saya waktu masih di sekolah teknik ambil bagian ikut sepak bola di sekolah itu sampai juara di Jakarta Utara. Ambil untuk juara Jakarta Pusat, ternyata kami cuma sampai juara ketiga. Karena untuk menjuarai Jakarta Pusat ada kakak saya di STM 3, jadi saya tidak bisa main. Karena kalau saya main diprotes. Saya belum STM waktu itu. Tapi di pekerjaan, saya yang minta orang Jepang, bukan ditunjuk sama orang Indonesia di waktu itu. Dia yang minta saya untuk membantu dia memasang mesin baru, dan saya kerjakan dan ternyata bisa dan selesai. Pada waktu operasi untuk mencoba hasil produksinya, ternyata dia minta saya yang dikirim maintenance lain.
waduh dia ngamuk-ngamuk. Tetap minta saya untuk membantu dia. Dan akhirnya saya bisa bersama-sama mencoba produksi yang baru itu. Nah, Bapak Ibu tahu saya harus mencari 4 grup karena di bagian bikin cup itu 3 sip. Bagaimana saya nggak pusing? Saya mencari maintenance laki-laki 4 orang, perempuannya tiap grup 12 orang. Pada saat itu anak buah saya masih harian semua. 6 bulan kalau dia tidak ada absen 1 hari tidak diperpanjang. Tapi kalau tidak ada absen diperpanjang. Akhirnya saya bilang sama Jepangnya, Pak, bagaimana kalau anak buah yang kerja di sini nanti dalam setahun saya minta diangkat jadi pegawai tetap. Ya kamu atur. Akhirnya saya kunjungi semua anak buah yang akan jadi 4 regu. Dan maintenance-nya laki-laki 4 orang saya cari dari STM yang dari luar Jakarta. Kenapa? STM lulusan Jakarta nggak sekolah, kerjanya tawuran. Betul nggak? Nah, suruh ambil kunci Inggris aja nggak tahu. Yang mana kunci Inggris? Saya ambil semua dari Jawa. Yang mana mereka benar-benar ke Jakarta mau kerja untuk orang tua dan keluarganya. Dan alhasil semua bekerja dengan baik. Tapi namanya orang kerja ada pasang surut, ada kadangkala menjengkelkan saya, anak buah depan saya, iya di belakang saya kalau saya pulang kerjanya salah-salah. Waktu itu saya sudah jadi majelis. Kesel nggak? Sudah capek kerja, waktunya kunjungan. Waktu itu saya sudah dipindah ke Cibitung, kunjungannya ke Cilodong. Bapak-bapak bisa bayangkan calon majelis baru, ya. Capek. Dari Cibitung, dulu belum ada kayak sekarang, ada Grab, Gojek, punya mobil pribadi, punya motor pribadi. Saya naik mobil umum dari Cibitung ke Uki, Cilodong. Dari Cilodong masih beberapa keluarga baru pulang, sampai rumah jam 1, setengah 2, jam 6 sudah kerja lagi. Kesel, capek. Tapi apa? Dengan saya berdoa, saya diberi kekuatan, kemampuan. Bahkan istri saya seorang penolong, seorang pendoa yang setia. Jadi saya kuat sampai hari ini untuk bisa melayani Tuhan. Jadi harus banyak berdoa Bapak Ibu. Karena itu doa menjadi kekuatan buat kita calon majelis baru. Kita ini kan jadi keset, sudah kerja capek, kadang-kadang nggak dihargai, tapi tetap setia dan lakukan panggilan Tuhan itu. Jangan bersungut-sungut, tapi berdoalah. Disitulah Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana campur tangan Tuhan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, berjaga-jagalah, siap sedia dan waspada secara moral. Itu dapat kita baca di dalam Markus 14 di ayat 33 sampai 41. Ingatlah bahwa pada saat menghadapi tekanan berat, kita rentan terhadap pencobaan. Sekalipun kita memiliki roh penurut,
Yesus menjelaskan bagaimana menolaknya. Berdoalah kepada Allah, ayat 35 Markus 14 tadi. Ini adalah cara untuk memelihara kewaspadaan kita. Carilah dukungan sahabat dan anggota keluarga, ayat 33, 37, 40 dan 41. Inilah cara kita membangun daya tahan kita dan menolong orang lain ketika seseorang lemah, yang lain tetap kuat. Fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada tujuan yang Allah berikan kepada kita. Ayat 36. Ini adalah cara kita untuk melakukan kehendak Allah dan bukan kehendak kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Hal yang ketiga, bagaimana mengetahui kehendak Tuhan, yaitu hidup tidak serupa dengan dunia ini. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Di sini Allah memiliki rencana yang baik dan menyenangkan serta sempurna bagi setiap kita umatnya. Dia Allah menginginkan kita berubah dan mengalami pembaruan akal budi, yaitu dengan hidup memuliakan dan mentaatinya. Karena Dia atau Allah hanya menginginkan hal yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, Dia memberikan anaknya untuk memungkinkan realisasi kehidupan baru kita. Maka kita hendaknya dengan penuh sukacita memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup untuk melayani Dia. Paulus memperingatkan orang-orang Kristen, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini yang biasanya egois dan kerap kali merusak. Orang-orang Kristen yang bijak memutuskan bahwa banyak perilaku duniawi yang dilarang bagi mereka. Akan tetapi penolakan kita untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dunia ini harus lebih dalam daripada sekedar menyangkut perilaku dan kebiasaan. Haruslah tertanam kokoh dalam pikiran kita nasihat, yaitu berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita mungkin saja menghindari kebiasaan yang paling duniawi, tetapi kita tetap sombong, tamak, egoistis, keras kepala, dan juga arogan. Hanya bila Roh Kudus memperbarui, mendidik ulang, dan mengarahkan lagi akal budi kita, barulah kita benar-benar diubahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Selanjutnya kita akan melihat hal yang terakhir, bagaimana mengetahui kehendak Tuhan, yaitu yang keempat, melalui hikmat, dan untuk mendapat hikmat adalah takut akan Tuhan. Melalui hikmat dan untuk mendapat hikmat adalah takut akan Tuhan.
Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Baik, kalau yang sudah mendapatkan bersama dengan saya baca. Amsal pasal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Salah satu jenis manusia yang paling mengganggu adalah manusia yang merasa serba tahu, yang memiliki pendapat dogmatik tentang segala sesuatu, tertutup untuk segala sesuatu yang baru, membenci disiplin, dan menolak untuk belajar. Salomo menyebut jenis manusia ini adalah orang bodoh. Oleh sebab itu, jangan bersifat sok tahu atau serba tahu. Sebaliknya, terbukalah kepada nasihat orang lain, terutama orang-orang yang mengenal kita dengan baik dan bisa memberikan wawasan dan nasihat berharga. Bapak Ibu majelis yang baru, sejak saya terpilih jadi majelis tahun 80, saya belajar dan minta nasihat dari senior-senior saya. Almarhum Bapak PM Ratu Masina, Bapak Anton Rupasa. Mereka lah yang terus memberikan kekuatan buat saya untuk melayani Tuhan. Karena pada saat itu saya masih muda. Jadi Bapak Saudara, kita harus bisa menerima nasihat dari orang lain untuk dapat membentuk kita dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Pahamilah bagaimana belajar dari orang lain. Ingatlah bahwa Allah yang mengetahui segala-galanya. Yang harus kita perhatikan saat ini adalah dalam zaman informasi ini, pengetahuan melimpah, tetapi hikmat sangat-sangat langka. Hikmat memiliki arti yang jauh lebih besar dari sekedar mengetahui banyak. Hikmat adalah suatu sikap dasar yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Yaitu dasar dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Memuliakan dan menghormati Allah. Hidup dalam kekaguman akan kuasa-Nya dan senantiasa mentaati firman-Nya. Iman kepada Allah seharusnya merupakan prinsip yang mengendalikan pemahaman kita tentang dunia, tentang sikap kita dan juga tindakan-tindakan kita. Oleh sebab itu, percayalah kepada Allah dan Dia akan menjadikan kita benar-benar manusia yang penuh dengan hikmat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kita akan mengakhiri firman Tuhan dengan kembali melihat apa yang dikatakan oleh nats pembimbing kita Ibrani 10 ayat 36, yaitu sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Kitab Ibrani mendorong umat percaya untuk bertekun dalam iman dan perilaku Kristen kita. Saat menghadapi penganiayaan
ataupun tekanan. Kita biasanya tidak menganggap penderitaan itu baik bagi kita. Bagaimanapun melalui penderitaan bisa membangun karakter dan kesabaran kita. Karena di tengah tekanan berat, kita mungkin akan merasakan hadirat Allah secara jelas dan melihat pertolongan dari orang-orang Kristen yang kita tidak pernah menyangka akan peduli dengan kita. Tadi saya katakan waktu saya jadi majelis, saya pulang kerja harus kunjungan yang cukup jauh. Bagaimana mereka menyambut saya, memberi saya makan, karena saya pulang kerja belum makan. Itu cara Tuhan, ya, menguatkan kita, menghibur kita. Dia bisa pakai siapa saja. Mengetahui bahwa Yesus menyertai kita dalam penderitaan kita, dan bahwa Dia akan datang kembali kelak untuk mengakhiri semua penderitaan, akan bisa membantu memperkuat iman kita serta hubungan kita dengan Beliau atau Tuhan. Karenanya untuk sementara waktu kita sebagai umat percaya memerlukan ketekunan dan penuh kesabaran. Artinya kita tetap setia dan berpegang teguh. Karena Kristus tinggal di dalam kita, kita bisa memiliki ketekunan semacam itu. Yesus menubuatkan bahwa para pengikutnya akan dianiaya hebat oleh orang-orang yang membencinya. Akan tetapi di tengah-tengah penganiayaan yang hebat itu, kita bisa mempunyai harapan karena mengetahui keselamatan adalah milik kita. Masa-masa pencobaan berfungsi untuk menyaring orang-orang Kristen sejati dari orang-orang Kristen yang palsu atau yang mundur pada masa sulit. Jadi majelis yang baru, kalau banyak tantangan, jangan mengeluh, apalagi mundur. Karena tidak sedikit pelayan-pelayan Tuhan jadi majelis tidak bisa bertahan. Ketika kita ditekan untuk menyerah dan meninggalkan Kristus, ingatlah apa artinya dan gunanya kita tetap berdiri teguh dan tetap hidup bagi Kristus. Ini kekuatan kita, ya. Karena ketekunan bukanlah jalan untuk diselamatkan, melainkan bukti bahwa kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pagi hari ini lagi. Amin. Baik Bapak Ibu, kita nyambut firman Tuhan dengan menyanyi pujian. Ajarku mengerti. Rencana